Irham dan Dila menikah ketika usia mereka masih sangat muda. Irham baru berusia 27 tahun, sedangkan Dila kala itu 22. Banyak orang yang bilang pernikahan mereka terlalu cepat, bahkan ada yang meremehkan bahwa rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama. Namun cinta dan keyakinan membuat mereka berani melangkah. Irham bekerja sebagai sopir truk pengangkut barang lintas kota. Pekerjaan itu tidak bergengsi, jauh dari kata mapan, namun cukup untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara itu, Dila membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu tidak besar, hanya warung sederhana yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, jajanan anak-anak, hingga kopi sachet. Meski sederhana, warung itu menjadi tambahan pemasukan yang lumayan. 3 tahun pertama pernikahan mereka berjalan begitu hangat. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Salsa. Sejak kelahiran Salsa, kehidupan mereka penuh warna. Semua lelah dan letih Irham seolah terhapus hanya dengan melihat senyum mungil putrinya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang sering membuat Dila merasa kurang puas, keadaan ekonomi. Bagi Dila, kehidupan sederhana memang cukup, tetapi lama-lama ia mulai merasa iri dengan teman-temannya yang hidup lebih mewah. Beberapa teman SMA-nya kini sering memamerkan foto liburan, tas mahal, atau makan di restoran bergengsi. Media sosial pun memperburuk suasana hati Dila. Setiap kali membuka Instagram, ia selalu membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Sementara Irham, ia adalah pria sederhana yang tidak pernah banyak menuntut. Baginya, yang penting adalah keluarganya bisa makan, punya tempat tinggal walau kecil, dan anaknya bisa sekolah kelak. Suatu malam, selepas mengantar barang ke luar kota, Irham pulang larut dengan tubuh lelah. Ia duduk di kursi kayu sambil membuka sepatunya. Dila keluar dari dapur dengan wajah agak kesal. "Mas, capek banget ya?" tanya Dila sambil melipat tangan di dada. "Iya, Tar, maksudnya Dil," jawab Irham dengan senyum kecil. "Tadi macet di jalan. Tapi alhamdulillah aman." Dila tidak menjawab. Ia hanya meletakkan segelas teh hangat di meja. Irham mencoba mencairkan suasana. "Kamu kenapa? Kok wajahnya murung?" Dila menatapnya sebentar lalu menghela napas. "Mas, aku tuh pengen kayak orang-orang. Lihat tuh temenku, baru kemarin beli motor baru. Rumahnya direnovasi. Kita kapan, Mas? Masa gini-gini terus hidup kita?" Irham terdiam. Hatinya perih mendengar kalimat itu. Ia tahu, selama ini penghasilannya pas-pasan. Tapi bukan berarti ia tidak berusaha. "Dil, aku kerja siang malam bukan buat aku sendiri, tapi buat kamu sama Salsa. Memang rezeki kita belum banyak, tapi aku yakin kalau kita sabar, semua ada waktunya," ucap Irham lirih. "Ya sabar, sabar, sabar. Dari dulu juga ngomongnya gitu terus, Mas. Aku capek hidup miskin," bentak Dila lalu masuk ke kamar, meninggalkan Irham yang duduk sendirian di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Irham merasa ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangganya. Ia menatap langit-langit rumah yang sederhana itu, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sikap Dila semakin aneh. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada mengurus Salsa atau warung. Kadang, warung dibiarkan tutup padahal masih sore. "Ibu kenapa, ya?" tanya Salsa suatu kali dengan polos. Irham hanya tersenyum getir. "Ibu lagi capek, Nak. Nanti juga baik lagi." Namun hati kecil Irham mulai diliputi rasa curiga. Suatu sore, sepulang mengantar barang ke kota sebelah, Irham mampir ke warung lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria duduk di kursi depan warung, tertawa-tawa bersama Dila. Pria itu berpenampilan necis, pakai kemeja rapi dan celana jeans. Irham tidak mengenalnya. Ia berhenti di depan pintu,
menatap keduanya dengan wajah terkejut. Pria itu buru-buru berdiri, lalu pamit dengan wajah agak panik. "Siapa itu, Dil?" tanya Irham dingin. "Teman, Mas. Pelanggan." "Biasa, ngobrolin belanjaan," jawab Dila tergesa-gesa sambil pura-pura sibuk membereskan barang. Irham tidak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke rumah dengan hati yang berkecamuk. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya terbaring menatap langit-langit, merasa ada badai besar yang sedang mendekati rumah tangganya. Hari berganti hari. Gosip mulai berhembus dari tetangga. Kamu lihat enggak? Dila sering jalan sama pria itu, katanya namanya Damar, bisik salah satu tetangga di warung sebelah. Awalnya Irham tidak mau percaya gosip. Ia selalu berusaha menepis pikiran buruk. Namun semakin lama, tanda-tandanya semakin jelas. Dila semakin jarang memasak, sering keluar rumah dengan alasan belanja, dan selalu menyimpan ponsel dengan hati-hati, bahkan sampai dibawa ke kamar mandi. Suatu malam, Irham memberanikan diri untuk bicara. "Dil, kalau ada yang kamu pendam, bilang ke aku. Jangan diam aja. Aku suamimu, aku berhak tahu," ujar Irham dengan suara tenang, meski hatinya bergolak. Dila menatapnya, lalu berkata dingin, "Mas, aku capek. Aku pengen hidup enak. Aku nggak mau seumur hidup kayak gini." Irham menelan ludah. "Maksudmu?" Aku jatuh cinta sama Damar. Dia bisa kasih aku hidup yang lebih layak," ucap Dila dengan wajah datar. Seolah disambar petir, tubuh Irham seketika kaku. Air matanya menggenang, tetapi ia berusaha menahannya. "Dil, kita udah bangun rumah tangga dari nol. Kita punya Salsa. Kamu tega bilang begitu?" "Aku juga nggak mau bohong terus. Aku pilih Damar," jawab Dila singkat, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Irham yang terduduk lemas di ruang tamu. Malam itu, tangis Irham pecah. Ia menangis tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras. Keesokan harinya setelah percakapan pahit itu, suasana rumah menjadi begitu dingin. Dila hampir tidak lagi berbicara dengan Irham kecuali sekadar menanyakan hal-hal penting mengenai rumah. Bahkan untuk urusan Salsa, ia lebih sering menyerahkan tanggung jawab kepada suaminya. Irham yang biasanya pulang kerja disambut senyum istri, kini pulang hanya melihat wajah dingin Dila. Senyuman hangat yang dulu membuat lelahnya hilang kini seakan menghilang ditelan ketidakpuasan. Hari-hari berikutnya, Dila semakin terang-terangan. Ia sering pulang larut malam dengan alasan ada urusan warung. Padahal, Irham tahu benar warung itu jarang buka. Tetangga pun mulai menatap sinis setiap kali melihat Dila. "Mas Irham, maaf kalau saya lancang," ucap Bu Nani, tetangga sebelah, suatu pagi ketika Irham sedang membersihkan motor tuanya. "Saya sering lihat Bu Dila jalan sama pria itu. Kayaknya orangnya Damar, pelanggan warung yang suka nongkrong kemarin." Irham terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Makasih, Bu. Saya ngerti." Dalam hati, Irham semakin yakin bahwa sesuatu memang telah terjadi. Tapi ia masih berharap Dila bisa berubah, bisa kembali ke jalannya semula. Suatu malam, ketika Irham pulang lebih awal, ia menemukan Dila sedang berdandan rapi. "Kamu mau kemana, Dil? Jam segini masih mau keluar?" tanyanya dengan nada datar. "Mas, aku cuma mau ketemu teman." "Jangan ribet deh," jawab Dila sambil memulas lipstik. Irham menahan emosi. "Teman? Teman yang mana?" "Damar." Dila langsung berhenti bergerak. Wajahnya berubah, lalu menatap suaminya dengan sorot mata tajam. "Ya, kalaupun iya, kenapa? Aku punya hak buat bahagia, Mas." "Bahagia? Kamu sebut itu bahagia? Menghancurkan rumah tangga, ninggalin anak, itu bahagia?" Suara Irham meninggi, nadanya pecah oleh rasa sakit. "Aku nggak mau seumur hidup miskin, Mas."
Aku pengen punya hidup layak, pengen ngerasain apa yang gak pernah kamu kasih. Damar bisa kasih itu semua, bentak Dila. Salsa yang mendengar pertengkaran dari kamar menangis ketakutan. Gadis kecil itu memeluk boneka lusuhnya, bingung kenapa ayah dan ibunya selalu berdebat akhir-akhir ini. Irham menoleh pada putrinya, hatinya remuk. Dil, lihat. Salsa ketakutan. Apa kamu tega hancurin hati anakmu sendiri? Namun Dila hanya diam, menunduk sejenak lalu beranjak keluar rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu, Irham duduk termenung di teras. Angin malam yang dingin menusuk tulang, tapi tak sedingin hatinya. Ia bertanya-tanya, di mana salahnya sebagai suami? Ia sudah berusaha keras bekerja siang malam, meski penghasilan tak seberapa, namun semua demi keluarga. Air matanya jatuh tanpa terasa. Ya Allah, kenapa istriku berubah begini? Kalau memang ini ujian MU, kuatkan aku, kuatkan anakku. Beberapa hari kemudian, Dila semakin jarang pulang. Kadang ia pulang hanya untuk mengambil baju, lalu pergi lagi. Hingga akhirnya, suatu malam, ia berkata dengan tegas di hadapan Irham. Mas, aku mau jujur. Aku sudah nikah siri sama Damar. Aku nggak bisa lagi pura-pura jadi istrimu. Irham seperti kehilangan napas. Nikah? Siri? Suaranya serak. Dila menatapnya tanpa rasa bersalah. Iya. Aku nggak mau bohong lagi. Aku pilih Damar. Aku ingin hidup sama dia. Irham terdiam cukup lama. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar. Lalu, Salsa? Dia anak kita, Dil. Kamu tega. Kalau kamu mau, biar dia sama kamu. Aku yakin kamu bisa jaga dia. Aku juga masih sayang sama Salsa. Tapi aku nggak bisa ninggalin Damar. Irham tak kuasa menahan tangis. Baginya, itu adalah pengkhianatan terbesar. Wanita yang ia cintai, yang ia perjuangkan dari nol, kini meninggalkannya demi pria lain. Malam itu, Salsa mendekati ayahnya. Dengan polos, ia berkata, Ayah, kenapa ibu pergi? Apa ibu nggak sayang sama aku? Irham memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh membasahi rambut putrinya. Ibumu sayang, nak, cuma ibumu salah jalan. Tapi ayah janji, ayah nggak akan ninggalin kamu. Salsa yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu satu hal, ayahnya sedang sangat terluka. Sejak malam itu, Irham resmi menjalani hari-harinya sebagai ayah tunggal. Ia tetap bekerja sebagai sopir truk, sambil mengurus Salsa. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan seadanya, mengantar Salsa ke sekolah, lalu bekerja. Malam harinya, ia membantu anaknya mengerjakan PR sebelum tidur. Meski lelah, Irham merasa hanya itulah caranya bertahan. Ia tidak ingin Salsa merasa kurang kasih sayang, walau kini hanya ada satu orang tua di sisinya. Tetangga banyak yang merasa iba. Beberapa kali mereka menawarkan bantuan menjaga Salsa ketika Irham harus pergi kerja jauh. Perlahan-lahan, meski hatinya hancur, Irham mulai belajar ikhlas. Namun di sisi lain, kehidupan Dila bersama Damar tidak seindah yang ia bayangkan. Memang, pada awalnya Damar memberikan banyak hadiah. Namun seiring waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Damar ternyata pemalas dan suka menghamburkan uang. Mereka sering bertengkar karena masalah keuangan. Suatu malam, Dila pulang ke rumah lama mereka. Irham yang baru saja menidurkan Salsa terkejut melihat mantan istrinya berdiri di depan pintu dengan wajah kusut. Mas, suara Dila serak. Aku salah. Damar nggak seperti yang aku kira. Dia kasar, suka marah-marah, dan boros. Aku nyesel ninggalin kamu. Irham terdiam. Wajahnya datar, tidak lagi seperti dulu. Dil, kamu yang memilih jalanmu sendiri.
Aku nggak bisa lagi nerima kamu sebagai istriku. Tapi kalau kamu mau ketemu Salsa, aku nggak akan melarang. Air mata Dila jatuh deras. Ia sadar, keputusannya telah merobek rumah tangganya sendiri. Sejak saat itu, Dila sesekali datang hanya untuk menemui Salsa. Hubungannya dengan Irham tetap dingin. Irham sudah tidak bisa lagi menaruh harapan. Luka yang ditorehkan pengkhianatan terlalu dalam untuk disembuhkan. Namun demi anak, ia tetap menjaga hubungan baik sebatas orang tua. Irham hanya ingin satu hal, Salsa tidak kehilangan kasih sayang seorang ibu, meski keluarganya sudah tidak utuh. Malam-malam panjang masih sering dilalui Irham dengan doa dan tangis. Namun di balik semua luka itu, ia menemukan satu kekuatan, cintanya kepada anak. Sejak kepergian Dila, rumah yang tadinya ramai terasa begitu sepi. Hanya ada suara kecil Salsa yang mengisi hari-hari Irham. Ia berusaha sekuat tenaga agar anaknya tetap bisa merasakan kasih sayang yang utuh, meskipun sebenarnya hanya dari seorang ayah. Pagi-pagi, Irham terbiasa bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi goreng sisa semalam, kadang sekadar roti dengan teh hangat. Salsa sering membantu, meski bantuan itu lebih sering membuat dapur berantakan. "Ayah, ini telurnya pecah," ucap Salsa suatu kali sambil menunjukkan wajan dengan telur gosong. Irham tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. "Nggak apa-apa, Nak. Namanya juga belajar. Yang penting kita bikin sarapan bareng-bareng." Irham sadar, meski tubuhnya lelah setelah bekerja seharian, ia harus tetap tersenyum demi Salsa. Anaknya tidak boleh ikut merasakan luka yang ia simpan. Meski Dila sudah pergi, nama keluarganya tetap jadi bahan omongan tetangga. Banyak yang mencibir, ada juga yang kasihan. Kasihan ya Mas Irham, ditinggal istrinya gara-gara laki-laki lain, bisik seseorang di warung tetangga. Padahal dia kerja keras, loh. Tapi istrinya nggak tahu diri, sahut yang lain. Irham kadang mendengar bisikan itu ketika mampir beli kebutuhan. Ia hanya menunduk, tidak pernah membalas. Baginya, menjawab gosip hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun di balik cibiran itu, ada juga tetangga yang tulus membantu. Bu Nani sering menawari untuk menjaga Salsa ketika Irham harus keluar kota. Bahkan anak-anak tetangga sering bermain bersama Salsa agar gadis kecil itu tidak kesepian. Di sisi lain, kehidupan Dila bersama Damar makin runyam. Pada awalnya Damar memang sering memberikan uang, mengajak jalan-jalan, bahkan membeli barang-barang yang dulu Dila idamkan. Namun semua itu hanya bertahan sebentar. Damar mulai menunjukkan sifat aslinya, suka marah, malas bekerja, dan sering menghilang tanpa kabar. Uang cepat habis karena gaya hidup mereka yang boros. Warung yang dulu menjadi tumpuan tambahan pun akhirnya tutup. Suatu malam, Damar pulang dalam keadaan mabuk. "Kamu ini istri macam apa? Masak nggak enak, rumah berantakan," bentak Damar sambil membanting piring. Dila ketakutan. Ia mencoba menenangkan, tapi dalam hati ia sadar, keputusannya meninggalkan Irham adalah kesalahan besar. Laki-laki yang ia pilih ternyata jauh dari bayangan. Malam-malamnya sering ia lalui dengan tangis. "Ya Allah, kenapa aku bodoh sekali? Aku ninggalin suami baik demi orang seperti ini." Beberapa bulan kemudian, Dila memberanikan diri untuk kembali menemui Salsa. Ia datang ke rumah lama mereka, membawa sekotak kue. Salsa langsung berlari memeluk ibunya. "Ibu, aku kangen banget," seru Salsa dengan senyum polos. Dila menahan tangis, memeluk anaknya erat-erat. "Ibu juga kangen, Nak. Maaf ya, ibu sering gak pulang." Irham yang melihat dari kejauhan hanya bisa terdiam. Ia tahu Salsa butuh ibunya, meski hatinya sendiri masih penuh luka. Ketika Dila hendak pulang, ia memberanikan diri berbicara pada Irham. "Mas, aku nyesel. Aku salah ninggalin kamu. Bolehkah aku kembali?"
Irham menatapnya lama. Wajahnya tidak lagi marah, tapi penuh luka yang dalam. Dil, kamu yang memilih jalanmu. Kamu meninggalkan aku demi orang lain. Aku nggak bisa lagi nerima kamu sebagai istri. Luka ini terlalu dalam. Air mata Dila jatuh. Mas. Tapi kalau kamu mau ketemu Salsa, silakan. Dia tetap anakmu. Jangan pernah tinggalkan dia lagi, lanjut Irham dengan suara lirih. Jawaban itu seperti pisau bagi Dila. Ia tahu pintu rumah tangga sudah tertutup untuknya. Hari-hari berikutnya, Irham semakin menekuni pekerjaannya. Ia menerima lebih banyak perjalanan, meski berarti sering pulang larut malam. Semua itu ia lakukan demi Salsa, demi memastikan anaknya tidak kekurangan. Di setiap perjalanan, ketika malam sepi dan hanya suara mesin truk yang menemani, Irham sering termenung. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Dila, senyuman manis yang dulu selalu membuatnya bersemangat. Tapi semua itu kini tinggal kenangan pahit. Ya Allah, aku ikhlas. Asalkan anakku tetap sehat, tetap bahagia. Aku serahkan semua pada MU, doanya dalam hati. Salsa yang kini mulai beranjak sekolah dasar tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya. Ia sering membantu ayahnya di rumah, membersihkan meja, menyiapkan buku sekolah sendiri, bahkan kadang menyiapkan teh untuk Irham. Ayah, jangan sedih ya. Aku kan ada di sini, ucap Salsa suatu malam ketika melihat ayahnya termenung. Irham tersenyum sambil memeluk anaknya. Ayah nggak sedih kok, nak. Ayah bahagia punya kamu. Tapi dalam hati, Irham sadar anaknya menyimpan luka yang sama, kehilangan sosok ibu di rumah. Sementara itu, Dila semakin terpuruk. Kehidupannya dengan Damar tak kunjung membaik. Damar sering hilang entah kemana, bahkan beberapa kali ia harus berutang untuk makan. Suatu sore, ketika ia sendirian di kamar, ia menatap foto lama bersama Irham dan Salsa. Air matanya mengalir deras. Andai aku bisa memutar waktu, aku nggak akan pernah ninggalin kalian, gumamnya. Namun semua sudah terlambat. Bagi Irham, hidup terus berjalan. Ia tidak lagi menaruh harapan pada Dila. Baginya, yang terpenting sekarang hanyalah membesarkan Salsa dengan penuh kasih sayang. Meski begitu, luka yang ditinggalkan pengkhianatan itu tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia melihat pasangan lain berjalan bersama, ia hanya bisa menahan perih di dadanya. Kesetiaan, ternyata nggak semua orang mampu menjaganya, ucapnya lirih suatu malam. Namun di balik luka itu, ia menemukan arti cinta yang sesungguhnya, cinta seorang ayah kepada anaknya, cinta yang tulus tanpa syarat. Hari-hari berlalu. Irham perlahan mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai ayah tunggal. Ia sudah tidak terlalu peduli dengan cibiran orang atau pandangan kasihan dari tetangga. Fokusnya hanya satu, Salsa. Setiap pulang kerja, meski tubuhnya letih, ia selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama putrinya. Kadang mereka belajar bersama, kadang hanya menonton televisi sambil tertawa. Yah, kalau aku besar nanti aku mau jadi dokter. Biar bisa ngobatin ayah kalau sakit, ucap Salsa dengan polos. Irham tersenyum, menahan haru. Amin, nak. Ayah doakan semua cita-citamu tercapai. Ayah bakal kerja keras biar kamu bisa sekolah setinggi-tingginya. Kalimat sederhana itu memberi Irham semangat baru. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi kehadiran Salsa membuatnya kuat untuk terus melangkah. Suatu malam hujan deras mengguyur. Pintu rumah Irham diketuk. Saat dibuka, ternyata Dila berdiri di sana dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya kusut, matanya sembab. Mas, tolong aku, suaranya lirih, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Irham terdiam sejenak, lalu mempersilakan masuk. Salsa yang melihat ibunya langsung berlari memeluk. Ibu, kenapa basah-basahan gini? Dila menangis sambil memeluk putrinya.
Setelah menenangkan diri, ia akhirnya bercerita. Damar meninggalkanku, Mas. Dia bawa semua uang, ninggalin aku sendirian. Aku nggak punya apa-apa lagi. Irham menatapnya dengan wajah datar. Tidak ada amarah, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya tatapan kosong dari hati yang sudah terlalu sering terluka. Dil, aku sudah bilang dulu. Tapi kamu yang memilih jalan itu. Aku tahu, Mas. Aku bodoh. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku mau perbaiki semuanya, pinta Dila sambil terisak. Irham menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin marah, ingin mengeluarkan semua sakit hatinya. Namun yang keluar hanya kalimat lirih. Aku nggak bisa, Dil. Luka ini terlalu dalam. Aku nggak bisa lagi menerima kamu sebagai istri. Tapi demi Salsa, kamu tetap bisa jadi ibunya. Jangan sia-siakan dia lagi. Dila menangis semakin kencang. Ia tahu pintu rumah tangga sudah benar-benar tertutup. Sejak malam itu, Dila sesekali datang menjenguk Salsa. Hubungannya dengan Irham tetap dingin, hanya sebatas orang tua yang berbagi anak. Tidak ada lagi cinta, hanya tanggung jawab. Meski begitu, Irham tidak pernah melarang Dila untuk bertemu anaknya. Ia sadar, Salsa butuh kasih sayang seorang ibu. Irham tidak ingin kebencian orang dewasa merusak masa kecil anaknya. Namun satu hal pasti, Irham tidak pernah lagi membuka pintu hatinya untuk Dila. Baginya, pengkhianatan adalah luka yang tidak bisa ditambal dengan penyesalan. Tahun demi tahun berlalu. Salsa tumbuh menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Irham selalu hadir di setiap momen penting putrinya, lomba sekolah, acara pentas seni, hingga rapat orang tua. Ini semua karena ayah, ucap Salsa suatu hari sambil menunjukkan piala lomba membaca puisi. Irham tersenyum, air matanya menggenang. Bukan, Nak. Itu karena kerja kerasmu. Ayah cuma dorong kamu dari belakang. Tetangga yang dulu mencibir kini kagum dengan ketegaran Irham. Mereka sering berkata, Mas Irham itu contoh ayah yang luar biasa. Meski dikhianati, dia tetap kuat buat anaknya. Kata-kata itu tidak membuat Irham bangga, tapi membuatnya semakin rendah hati. Saya cuma berusaha jadi ayah yang baik. Biarpun hati saya hancur, saya nggak mau anak saya ikut hancur. Sementara itu, Dila semakin menua dengan penyesalan. Ia sering datang diam-diam melihat Irham dan Salsa dari jauh. Setiap kali melihat kebahagiaan mereka, hatinya perih. Seandainya dulu aku nggak meninggalkan mereka, pasti aku masih punya keluarga utuh, gumamnya. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalan tinggal penyesalan. Yang tersisa hanyalah luka dan air mata. Suatu malam, setelah Salsa tertidur, Irham duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup lembut. Ia menatap langit penuh bintang. Ya Allah, aku sudah melewati begitu banyak sakit. Tapi Engkau beri aku kekuatan melalui anakku. Aku ikhlas dengan semua yang terjadi. Aku nggak akan dendam, aku hanya ingin anakku bahagia. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Irham merasakan ketenangan. Luka itu memang tidak hilang, tapi ia sudah bisa menerimanya. Kisah Irham dan Dila memberi pelajaran bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kesetiaan, kesabaran, dan perjuangan. Dila memilih jalan singkat demi kenikmatan sesaat, namun akhirnya terjebak dalam penyesalan yang panjang. Sementara Irham, meski dikhianati, tetap memilih jalan ikhlas dan tanggung jawab demi anaknya. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kenikmatan sesaat, melainkan dari hati yang setia dan ikhlas menerima takdir. Irham menutup hari-harinya dengan satu keyakinan. Selama aku punya Salsa, aku punya alasan untuk terus hidup dan bahagia.